Bentuknya berupa persamaan diferensial ordiner atau PD ordiner. Ciri-cirinya dia tuh punya yang namanya IC atau initial condition. Nah, yang kedua itu ada BVP atau boundary value problem. Bentuknya itu berupa persamaan diferensial ordiner. Dia itu punya BC dan juga IC tapi tidak lengkap ya. Terus yang ketiga ada PD parsial atau bentuknya itu persamaan diferensial parsial. Jadi dia itu tipenya persamaan diferensial yang punya dua independen variabel dan satu dependent variabel. Dia itu biasanya ada IC-nya. Lalu yang keempat ada multivariable nonlinear equation dan yang terakhir itu atau yang kelima ada optimasi. Kita mencari parameter dengan minimasi atau maksimasi. Oke, nah dari berbagai materi setelah UTS tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa metode nih. Yang pertama itu ada Rumekuta. Nah, Rumekuta ini cocok untuk persamaan diferensial yang bentuknya itu IVP, BVP, bahkan PDP. Jadi initial value problem, boundary value problem, dan persamaan diferensial parsial. Lalu yang kedua ada shooting. Jadi dia itu hanya cocok untuk BVP dengan BC, bukan IC. Jadi boundary value problem yang memiliki boundary condition. Lalu yang ketiga itu ada FDA, itu cocok untuk PD yang memiliki BVP atau boundary value problem. Ini skip aja karena nggak keluar. Dan ini tuh infonya dari Pak Jonas. Di pertemuan terakhir Pak Jonas menyampaikan ini dua hal ini tuh nggak keluar implisit dan FDA. Terus yang keempat ada implisit, itu cocok untuk PDP. Terus ini skip aja karena prone to error atau cenderung gampang error kalau menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode implisit. Dan yang kelima ada MOL atau method of lines, yaitu cocok untuk persamaan diferensial parsial. Nah, di sini yang perlu diperhatikan hati-hati rasio NT dan NZ. Jadi NT itu kan jumlah eh, datanya, intervalnya, terus panjang T. Berupa independen variabelnya berarti T, dan satu lagi berupa independen variabelnya itu Z. Nah, di sini kalau kita mau mengerjakan soal persamaan diferensial parsial, pakai method of lines, itu rasio NT-nya harus lebih besar dari NZ. Kalau enggak, dia nanti grafiknya bakal aneh. Lalu yang keenam, ada multivariable Newton-Raphson. Terus ini note-nya itu adalah cek persamaan, apakah bisa menggunakan analitis dulu. Jadi ini buat mencari akar persamaan, tapi multivariable. Lalu yang terakhir ada gradient descent. Nah, materi gradient descent atau metode gradient descent ini paling fleksibel. Jadi ini bisa dikombinasikan dengan segala kasus. Contohnya kasus kedua, di pertemuan terakhir itu Pak Jonas punya case study, yaitu pakai gradient descent, tapi pakai juga Runge-Kutta berupa initial value problem. Ini tuh bisa dikombinasikan dengan banyak metode lain ya kalau gradient descent ini. Karena kan sifatnya itu optimasi atau minimasi. Nah, untuk itu yang perlu atau yang wajib kita pelajari itu akan dibahas di tutor pertama berupa metode Runge-Kutta dan Simpson, terus shooting dan second. Yang ketiga ada method of lines. Terus tutor kedua kita lanjutkan nanti dengan multivariable Newton-Raphson dan gradient descent. Nah, kenapa di tutor pertama itu aku tekanin banget buat belajar Runge-Kutta, shooting dan method of lines karena kan tadi gradient descent itu bisa dikombinasikan dengan materi-materi sebelumnya yang kayak Runge-Kutta, shooting dan method of lines. Jadi kalau dasarnya udah kuat nanti di gradient descent-nya lebih gampang, teman-teman. Nah, sebenarnya juga dari ketiga metode ini tuh punya algoritma pengerjaan yang sama. Jadi Rumekuta itu kita temukan pertama kali di asistensi week ke-6, terus shooting itu week ke-7, week ke-8-nya itu metode implisit, yang dimana
katanya nggak keluar kata Pak Jonas. Terus dan yang week 9 itu adalah method of lines atau mol ini. Nah, algoritma yang sama itu seperti apa? Nah, jadi algoritma pengerjaan untuk tiga metode tadi yang di tutor pertama, itu yang pertama jelas. Kita import library dan tulis data yang diketahui di soal. Terus yang kedua, kita membuat fungsi persamaan diferensial. Baik itu ODE tipenya atau Ordinary Differential Equation atau PDE atau Partial Differential Equation. Terus yang ketiga, kita membuat fungsi Runge-Kutta untuk menyelesaikan PD yang nomor dua tadi. Jadi eh, tiga langkah ini aja itu udah cukup untuk menyelesaikan soal-soal di asistensi atau di UAS biasanya untuk Runge-Kutta, shooting, maupun method of lines. Nah, lalu penyesuaian dari ketiga metode tersebut di mana? Yang pertama yang A, itu kalau ODE IVP, biasanya dia itu cenderungnya itu simultan ya. Nah, returnnya itu di PD itu bentuknya berupa array nanti. Nanti kita lihat contohnya. Lalu kalau yang D, kalau ODE BVP dengan BC, berarti kan itu metode shooting. Nah, kita buat shootingnya itu buat dengan second ya. Jadi kita buat fungsi baru, fungsi second. Nanti BC-nya kita trial, berarti di second-nya, supaya memenuhi. Jadi nanti kita dapat si IC yang belum lengkap tadi. Lalu yang terakhir kalau PDE atau partial differential equation, misalnya kita pakai metode MOL atau method of lines, di situ kita PD-nya harus memasukkan BC dan BC-nya menggunakan diskritisasi FDA. Ini kita juga lihat contohnya di next slide. Tapi yang penting untuk dipahami itu sebenarnya algoritma pengerjaannya. Tiga ini kalian pahami dan mengerti itu udah cukup untuk mengerjakan soal persamaan diferensial. Oke, di sini aku ada contoh persamaan diferensial yang tipenya ODE. Nah, di sini aku definisiin dulu def PD, berarti kan fungsi persamaan diferensial yang inputannya itu P, data. Nah, data ini itu hmm, nah, data ini itu parameternya itu harus dalam bentuk array karena dia itu simultan. Contohnya itu ada di soal week 6. Ini aku ambil dari data soal week 6 B2. Yang di kanan ini. Jadi dia itu ada tiga persamaan yang independen variabelnya itu sama, yaitu per DT semua. Ini kan per DT, per DT, per DT. Sedangkan atasnya itu beda-beda, ada tiga. Ada DX, ada DS, dan ada DP. Nah, ini artinya persamaan ordiner, tapi simultan. Berarti di PD-nya nanti, T, data. Sebenarnya X, S, dan P ini kalian bisa masukin di PD. Cuma nanti di rung ikutannya jadi ribet. Makanya aku T, data. Nah, baru kita ekstrak si datanya itu menjadi masing-masing variabelnya, yaitu X, S, dan P terakhir. Nah, yang penting juga, selain parameter yang diinput di PD, itu ada juga returnnya. Returnnya itu harus dalam bentuk array yang panjangnya sama dengan data. Jadi data kita kan array yang panjangnya 3. Ini array data indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan ini indeks kedua. Panjangnya 3, berarti array-nya juga ada 3. 1, 2, 3 berupa DXDT, DSDT, dan DPDT di sini. Terus untuk menghitung DXDT, DSDP, DSDT, dan DSDT-nya itu ngikutin dari soal aja. Itu konstanta-konstanta di dalamnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait fungsi persamaan diferensial yang ODE. Ini masih di algoritma langkah kedua ya. Pertama kan import dan masukkan data. Kedua, buat fungsi persamaan diferensial. Ini salah satu contoh fungsi persamaan diferensial jika ODE dan simultan. Juga sekedar tips, kalau kalian pengen latihan, itu dari latihan asistensi kalian kerjain ulang.
Itu udah aku buat juga pembahasannya yang tahun 2025 yang terbaru tuh udah ada di Drive ya, kalau mau nyocokin. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan tentang fungsi persamaan diferensial, kita lanjut gimana sih kalau fungsi persamaan diferensialnya itu bentuknya PDE atau partial differential equation. Nah, PDE itu ciri-cirinya punya independent variable yang lebih dari satu. Sebagai contoh di sini, independent variable itu yang di bawahnya ini, yang per DR. Nah, DR yang R ini berarti adalah independent variable. Sama ada T di sini. Ada R dan T. Berarti ini ada dua independent variable. Sedangkan dependent variable-nya itu yang atasnya, yang C ini. Cuma satu dependent variable. Artinya C ini akan berubah nilainya terhadap R dan T. Gitu. Nah, fungsi PD-nya di sini jadi agak panjang karena kita menyelesaikan PD yang DC per DR-nya itu langsung di dalam fungsi PD kita, def PD. Baru pengikutannya kita selesaikan sendiri kepada DC per DT. Oke, di sini ada input parameter. Parameternya itu T, C sesuai untuk returnnya. Nanti returnnya itu DC per DT atau DC DT ini. Nah, ini nanti diselesaikan oleh fungsi Rumikuta. Makanya kita dapat inputnya T, C. Nah, lalu langkah pertama untuk menyelesaikan fungsi persamaan diferensial yang tipe PDE dengan method of lines, kalian masukkan dulu DC-nya. DC itu ketika T sama dengan T dan R sama dengan 0 misalnya. Di sini di soal sudah ada nih, T sama dengan TR sama dengan 0. Nilai DC per DR sama dengan 0. Nah, kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Berubah jadi CIJ sama dengan 4CI min CI plus 2 per 3. Nah, ini karena hasil diskritisasi. Diskritisasinya menggunakan metode forward. Untuk yang second error ya. Gitu. Nah, ini udah didiskritisasi oleh soalnya. Bentuk akhirnya jadi kayak gini. Berarti kan C ketika R-nya 0, ini indeks 0 ini maksudnya C ketika R-nya itu 0 sama dengan 4 dikali CI plus 1 berarti 0 tambah 1 itu 1 dikurangi C I plus 2 kan I-nya itu 0 berarti tambah 2 jadi 2 terus dibagi dengan 3 itu BC ketika T sama dengan T dan R sama dengan 0. Terus lanjut ke BC selanjutnya, BC kedua. Ketika T sama dengan T dan R sama dengan R besar. Berarti di ujung nih. Di sini juga udah dijabarkan untuk diskritisasinya. Diskritisasi menjadi seperti ini. Kita tinggal masukkan aja ke dalam program Python. Di sini aku C, indeksnya minus 1, karena dia ini di ujung ya. Berarti di R sama dengan R besar. Berarti ini R paling akhir. Nah, kalau paling akhir kita bisa pakai indeks minus 1. Untuk menandainya itu berarti paling akhir. Di sini sama dengan atas per bawah. Jadi karena ini terlihat kompleks, jadi aku pecah jadi dua. Ada yang atas, itu untuk yang G per DE kali GUD, dan seterusnya. Ini 4 kali C, I minus 2, karena kita udah minus 1 di sini. Berarti di sini masukin aja minus 2, dikurangi C, I minus 3, ini C minus 3 dibagi 2 kali DR. Lalu yang bawahnya juga sama, 3 dibagi 2 bagi DR, ditambah KG dikali L dibagi DE. Nah, BC-nya udah kita masukin semua tuh. BC1 dan BC2 di fungsi PDE ini. Nah, selanjutnya yang belum kita hitung, berarti kan DC DT untuk T sama dengan T dan R itu di antara 0 sampai R besar. Untuk R yang di antara 0 sampai R besar atau di antara BC-nya. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu matriksnya. Matriks DC DT. Ini yang akan kita return nanti. Nah, DC DT ini nanti yang akan diselesaikan dengan metode Rumekuta.
Kan ini 1/DE, DC per DT. Nah, DE-nya ini pindahin ke kelas kiri, berarti kan jadi kali di sini. Nah, suku satu itu aku simbolin eh, buat disama denganin D kuadrat C per DR kuadrat. Nah, ini didiskritisasi nanti hasilnya seperti ini. Jadi CI plus 1 kurangi 2 kali CI ditambah CI min 1 dibagi DR kuadrat. Lalu untuk yang suku kedua berarti 1/R. Nah, ini R span indeks ke I. Karena R span itu berisi data dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar atau di ujung. Indeksnya sesuaiin dengan for loop yang kita buat. Jadi untuk tiap R nanti kan berbeda gitu. Awalnya dimulai dari 1 sampai NR min 1. Nah, kita akan menghitung DC, DT ketika di ujung doang, karena di BC udah kita kerjakan. Di pertama dan di akhir. Hanya 1, NR min 1. Kita diskritisasi aja. Ini pakai metode sentral, DC per DR. Berarti C 1 plus I dikurangi C I min 1 dibagi 2 kali DR. Terus tinggal kita return DC DT-nya. Ini itu untuk gimana kita mulai untuk algoritma kedua ini. Tuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Yes. Jadi cukup 3 langkah aja untuk menyelesaikan fungsi persamaan diferensial. Yang pertama, import library dan tulis data yang diketahui. Yang kedua, fungsi persamaan diferensial, baik ODE atau PDE. Dan yang ketiga, nanti kita akan pelajari fungsi Runge-Kutaya. Ini sebenarnya dasar-dasarnya dari sini ya. Dan itu udah cukup buat ngerjain asistensi week 6, 7, 8, dan 9. Cuma perbedaan gimana sih fungsi PD-nya itu ketika persamaannya ODE atau PDE. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke fungsi Runge-Kutta. Nah, fungsi Runge-Kutta, seperti biasa kita tentuin dulu dari def, RK, Runge-Kutta, parameternya, misalkan IC di sini. Nah, langkah pertama untuk fungsi Runge-Kutta itu kita buat dulu matriks hasil. Misalkan aku di sini simbolin dengan variabel res namanya. Res ini untuk result ya. Sama dengan np.zeros. Terus ini kurungnya 2. Terus len rspan, 2. Nah, ini tuh sepanjang yang kalian ingin selesaikan. Misalkan kalau untuk soal ini, DC per DT, berarti di sininya len span. Kalau di sini juga independent variabelnya berupa T, berarti len span. Terus koma 2, ini fleksibel 2 ini. Misalkan kalau di sini yang ODE, karena ada 3 parameter, berarti nanti koma 3 di sini. Sedangkan kalau yang ini untuk PDE, berarti di sininya len rspan. Ini len tspan, len rspan. Atau nt, nr nanti ya. Lalu setelah kita buat matriks hasil, yang nilainya kosong semua, np.zeros, berarti kan kita buat kosong semua matriksnya, ukurannya berapa di sini, lalu kita masukkan nilai initial condition. Nah, ini fungsi Runge-Kutta ini pasti kayak gini ya. Jadi kita buat matriks hasilnya dulu, lalu masukkan nilai initial condition-nya. Itu misalkan karena ini independent variabelnya cuma 1, R. Jadi ketika R sama dengan 0, terus kita masukin res 0,2. Berarti artinya ketika R-nya 0, ini awal itu kan R, titik 2 berarti seluruhnya. Ini seluruh variabel ketika R-nya sama dengan 0, itu nilainya adalah C. Karena kondisi mula-mula. Atau biasanya ini T sama dengan 0. Berarti 0,2 sama dengan IC. Lalu langkah
ketiga untuk fungsi Runge-Kutta itu lakukan perhitungan untuk K1, K2, K3, dan K4. Nah, ini sebenarnya template. Kalau yang perhitungan K1 sampai K4, ini for I in range, len R span min 1, ini disesuaikan sama eh, independen variabel yang akan kita selesaikan. Misalkan di sini R span, berarti di sini R span. Kalau sini T span, len T span, berarti ini len T span. Terus min 1, karena apa? Karena kita nggak mau menghitung yang IC-nya. IC-nya itu tidak perlu kita hitung. Ini kan hasilnya res I plus 1. Jadi ketika 0, berarti di sini 0 plus 1, kita mulai dari 1 gitu. Supaya dia tuh nggak keluar dari batas si R span-nya. Gitu. Lalu kalau K1, itu kita hitungnya dari PD, kita panggil fungsi PD kita yang di langkah kedua. Nah, ini 3 langkah. Langkah kedua itu kita kan bikin PD. Nah, fungsi PD kita panggil untuk menghitung K1. Parameter inputnya itu rspan, indeks ke I. Itu disesuaikan misal di sini rspan, berarti ini rspan juga ya. Berarti rspan indeks ke I, res. Terus pada posisi R berapa? Jadi R-nya itu pada posisi I. Jadi kita, nanti kan dia berubah-ubah ya. Karena pakai for loop. Misalkan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus koma seluruh parameternya, koma titik 2. Ini template banget. Nanti untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke contoh soal. Terus kalau K2, itu sebenarnya sama aja kayak K1. Cuman yang beda ditambah dengan DR dibagi 2. Karena ini R span. Jadi misalnya di sini T span berarti tambah DT dibagi 2. Nah, DR ini adalah R span 1 dikurangi R span 0. Koma res ini juga sama. Res I koma tik 2. Nah, yang beda di sini ditambah K1, karena kita udah dapat K1, tambah K1 dikali DR dibagi 2. Ini DR dibagi 2-nya sama. Cuma ada tambah K1 doang bedanya. Terus kalau yang K3, itu sama kayak K2, kalian bisa copy paste untuk K3-nya sama dengan K2. Cuman yang beda di sini K1-nya jadi K2. Dan yang terakhir itu K4. K4 itu sama kayak K3, sama kayak K2, R span I plus DR, cuman dia nggak dibagi 2. Ini dibagi 2-nya dihapus dan K2-nya diubah jadi K3 karena kita udah dapat nilai K3. Terus terakhir kita hitung hasilnya atau res ketika I-nya plus 1. Berarti di independen variabel selanjutnya. Nilai seluruhnya, komatik 2 sama dengan res I berarti sebelumnya. Ini plus 1, sedangkan ini nggak ditambah apapun. Seluruh variabelnya ditambah DR karena kita terhadap DR ya. Jadi R span, DR berarti ini DR. Kalau ini T span, DT berarti ini DT juga. Dibagi 6 dikali K1 ditambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Tuh. Itu untuk fungsi Rumekuta. Nah, sebenarnya itu aja untuk cara atau algoritma pengerjaan dari soal persamaan differential equation. Ya cukup 3 langkah tadi. Kita import library dan tulis data yang diketahui. Kita buat fungsi persamaan diferensialnya, baik ODE atau PDE, dan yang terakhir kita buat fungsi Rumekutanya. Tuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait fungsi persamaan diferensial dan pengikutannya. Dan sisanya setelah kalian paham ini sebenarnya tinggal latihan-latihan aja, banyak latihan soal. Karena butuh eh, feeling ngerjain persamaan diferensialnya sendiri sih. Kalau belum ada, kita lanjut ke fungsi Simpson. Nah, Simpson ini kan di sebelum UTS aku udah pernah ngajarin, cuman setelah UTS ternyata kita banyak mendapatkan dalam bentuk array, gitu, bukan dalam bentuk fungsi. Makanya sini aku buat sebuah Simpson baru, fungsi Simpson baru atau new Simpson. Ini sebenarnya fungsi Simpson sama fungsinya buat mengintegrasi atau integral yang ini. Nah, parameternya itu cuma cukup dua, yaitu X dan Y.
Nah, X dan Y itu dalam bentuk array. Dan yang penting diperhatikan di sini nilai n. N itu adalah ln X. Dan ini nilainya harus genap. Jadi misalkan aku punya fungsi Simpson kayak gini, ini artinya X itu adalah data dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. Berarti R span ya di sini. Jadi pas pemanggilan fungsi Simpsonnya, di Simpsons, terus kan kurung buka kurung tutup, parameter pertama diisi dengan R span. Misalkan soalnya kayak gini ya. Kan dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar. Jadi untuk manggilnya di X ini R span. Nah, biasanya titik NR-nya itu dia itu ganjil, makanya aku kurangi satu supaya genap. Tapi misal udah genap, itu nggak perlu dikurangi satu berarti. Terus nilai berarti selisihnya si X di terakhir dikurangi X di awal dibagi dengan N. Yang kita udah hitung jadi ln X. Nah, terus setelah itu kita buat res atau result sama dengan Y. Y mula-mula. Y itu array yang kita akan integralkan. Misalkan di sini adalah CA berarti karena CA itu fungsi R itu bisa diintegralkan terhadap R. Si CA-nya itu udah dalam bentuk array. Y mula-mula ditambah Y di akhir. Itu nggak perlu dikali apapun. Sedangkan ketika Y-nya itu genap dikali 2 dan ketika ganjil itu dikali 4 kan. Nah, di sini res ditambah dengan 2 dikali np.sum. Kita totalin semua Y. Ini hasil akhirnya itu array, makanya pakai np.sum. Jadi array-nya ditotal semua yang genap dan yang ganjil ditotal semua dikali 4 sama dikali 2. Nah, ini cara bacanya gimana? Berarti Y itu kan dalam bentuk suatu array. Nah, kita itu ambil nilai mula-mulanya itu I-nya itu sama dengan 2. Berarti indeks kedua, terus titik 2, min 1. Berarti sampai indeks terakhir, karena min 1 kan terakhir. Jadi dari indeks 2 sampai terakhir, terus ini stepnya atau langkahnya. Jadi langkahnya 2. Jadi indeks kedua, indeks keempat, indeks keenam, indeks ke-8, dan seterusnya sampai array-nya habis. Itu yang masuk ke dalam si np.sum. Nah, setelah itu kita totalin semua dikali 2. Res ditambah dengan 2 kali np.sum seluruh array yang genap. Terus kalau yang dikali 4 ya res ditambah dengan 4 dikali seluruh array yang nilainya ganjil gitu cara bacanya. Nah, ini bedanya cuman dari satu karena kalau dari satu ditambah 2 jadi 3 tambah 2 lagi jadi 5 tambah 2 lagi jadi 7 dan seterusnya. Dia selalu ganjil nilainya. Makanya bisa dikali 4 gitu. Ya fungsi Simpsonnya eh, lebih mudah lah menurutku setelah UTS ini nggak perlu pakai for dan if. Gitu. Terus kita return sama kayak sebelum UTS, returnnya itu res dikali dibagi 3. Nah, ini cuma diperluin di untuk pas return doang. Res dikali dibagi 3. Itu untuk fungsi Simpson yang terbaru. Nanti kita coba juga contoh penggunaannya. Terus kita masuk ke materi selanjutnya itu fungsi second. Fungsi second ini sebenarnya sama kayak sebelum UTS, masih pakai second X0, F sama DF. Dengan X0 itu tebakan awal, F itu fungsi objektif, dan DF itu turunan dari F atau turunan fungsi objektif. X yang baru sama dengan X lama dikurangi F X0 dibagi DF X0. Nah, DF ini nanti kita pakai FDA, metode sentral. Plus epsilon dikurangi F objektif minus epsilon dibagi 2 kali epsilon. Terus kita hitung array-nya dari nilai absolut, X1 dikurangi X0 dibagi X1. Terus ketika errornya masih lebih dari toleransi, kita lakukan perhitungan yang sama. X1-nya kita cari, errornya kita ganti, dan X0 yang lama kita ubah ke yang baru, X1. Kita tinggal return aja X1-nya. Nah, ini tuh kepakai ketika ingin mengerjakan metode shooting ya. Oke. Ini materinya
Itu aja, kita lanjut ke live coding. Dan ini ada catatan FDA, di first order derivation itu pakai metode central untuk yang shooting gitu ya. F plus dx min f x min dx per 2 kali dx. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal langsung ya. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materinya. Ini sebenarnya yang paling penting itu ini algoritma ini. Algoritma 2 dan 3 jangan sampai lupa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku coba share screen untuk spidernya. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Yes. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, ini oke, sebelumnya aku jelasin dulu untuk yang tadi. Ini kan week 6. Week 6 ini IVP, tapi itu dia secara simultan. Jadi persamaan diferensialnya ordiner, tapi simultan. Ada DXDT, DSDT, dan DPDT. Ya, sama kita import, terus kita masukin data-data dari soal, kita buat fungsi diferensial, kita buat fungsi rumit kita. Udah, ke bawahnya tinggal plot sama tabel aja. Sebenarnya tiga algoritma itu udah cukup untuk mengerjakan si fungsi simultan ini. Jadi di sini PD-nya berarti ada tiga return array-nya, DXDT, DSDT, dan DPDT. Terus result-nya, karena dia per DT, berarti len-nya len test span, dan ininya kan tadi kalau di PPT 2 ya. Nah, ini jadi 3 karena PD-nya itu return-nya ada 3 array-nya di sini. Terus bawah itu sama, kita buat matriks hasil, masukkan initial condition, terus kita lakukan perhitungan K1 sampai K4, terus kita return res. Terus kita tinggal ambil aja hasil sama dengan RK. Jadi kita dapat nilai res-nya, kita dapat X, S, dan P pada berbagai P. Terus kalau yang week 9, week 9 ini pakai method of lines ya. Nah, method of lines di sini kita dapat parameternya itu T, C. Ini week berapa? Ini week 7. Sorry, sorry. Ini kok. Sorry guys, tadi nggak mau di split screen dia. Nah, ini untuk week 9 dia itu independent variabelnya dua tadi kan, DV sama DR. Kita sama algoritmanya. Pertama, masukin data. Pertama, import ya, import library, jangan lupa. Terus masukin data. Ini data sampai sini. Terus ini persamaan diferensial, algoritma nomor 2. Dan terakhir, fungsi Kuta. Udah ke bawahnya, mau variasi soalnya gimana. Itu
tergantung ya, tinggal plot sama tabel biasanya. Nah, di sini kita dapat T sama C, terus karena dia parsial, jadi kita masukin si BC-BC-nya ini, PKR sama 0, R sama dengan R besar, dan kita buat matriks, terus kita selesaikan untuk R yang di antara BC, di 0 sampai R besar. Kita return, masukin ke fungsi Rumekuta. Kita buat matriks hasil, tes, nt, nr. Terus ini jangan sampai kebalik ya, nt, nr-nya. Terus kita masukin initial condition sama fungsi Rumekuta juga. Terus hitung ke 1 sampai ke 4, sama terus kita return rest. Terus yang terakhir itu ada soal week 7. Week 7 ini metode shooting method ya. Nah, si shooting ini sama, pertama kita import, terus masukin data dari soal, terus kita bikin fungsi persamaan diferensial. Ini masukin persamaan diferensial karena ini ordiner, jadi lebih pendek ya, daripada yang parsial. Terus buat fungsi runutannya, kita buat matriks hasil, masukkan nilai initial condition, lakukan perhitungan ke 1 sampai ke 4, terus kita return rest. Udah. Oh ya, karena dia shooting method, kita bikin fungsi second, sama secondnya template. Ada x0, f sama df. Terus kita buat fungsi objektifnya. Nah, di sini yang agak tricky nih. Fungsi objektif itu kan returnnya harus sama dengan 0. Nah, untuk memastikan ini sama dengan 0, berarti ini ada nilai boundary condition-nya. Nah, boundary condition berarti ketika R sama dengan 0 atau R sama dengan R besar. Nah, di sini karena CA-nya yang belum diketahui, karena DCA DR itu kan U. Nilai U sama dengan 0, berarti itu sudah diketahui nilainya. Oh, berarti ini IC masuknya. Karena ini independent variabelnya cuma satu, sorry guys. Jadi ini masuknya IC dan ini masuknya ke BC. Yang ini berarti CA di R dikurangi dengan CAF. Karena kalau CAF-nya dipindah ke ruas kiri, berarti kan jadi minus CAF. Makanya ini hasilnya mesti 0. Terus kita tinggal sekaliin aja ini fungsi objektifnya. Terus turunan fungsi objektifnya pakai metode DA yang center. Objektif plus epsilon minus objektif minus epsilon dibagi 2 kali epsilon. Terus tinggal kita panggil aja. Panggilnya itu di mana second. Nah, di sini. Ini. Kita second, ya nolnya kita guess, terus masukin fungsi objektif, masukin turunan fungsi objektif sesuai parameter si second. Yaitu untuk refreshing yang tadi, kita lanjut ke codingnya. Teman-teman semua bisa sekalian buka spidernya. Ini aku coba step by step ya. Oke, sesuai algoritma. Nah, ini sekedar tips. Misalnya aku tuh ngespasi banyak dulu di awal supaya gampang atas bawahnya. Oke, seperti biasa. Pertama itu import sama data. Jadi ada data, ada import, ada fungsi persamaan diferensial, dan ada yang terakhir adalah fungsi Rumikuta. Oke, import biasa aja import NumPy sama plot. Import matplotlib itu SPLT. Lalu masukkan data dari soal. Nah, di sini kita coba contoh soal UAS 2324 nomor 1. Oke, di sini data apa aja yang bisa kita tulis? Ya, di sini ada perpindahan panas radial sebuah batang logam dimodelkan dengan persamaan berikut. Pertama kita identifikasi dulu. Persamaan ini masuknya ke ordiner, parsial, atau IVP, BVP,
Ya benar ya, ini itu masuknya ke parsial. Karena ada dua independen variabel, ada yang dt, ada yang dr. Oke, setelah kita tahu dia itu parsial, kita masukin data dulu tadi ya. Oke, datanya itu yang kita ketahui ada nih pada R0 sampai 1. Oke, kita dapat nilai Rn. Jadi nilai R terakhir itu di 1. Terus kita bisa masukkan buat grafik U versus R pada berbagai waktu dengan mengambil nilai delta X atau selisih X. Ini selisih R sebenarnya, karena nggak ada X ya variabelnya. Delta R 0,05 dan delta T 0,001. Jadi kita tahu nilai selisihnya atau nilai DR-nya itu 0,05. Lalu selanjutnya kita bikin R span. Pakai np dot, karena kita udah tahu selisih jaraknya, kita lebih gampang pakai np dot range. Dimulai dari 0, ini pada 0 sampai 1 ya. Sampai Rn, berarti R terakhir. Ini ditambah DR. Nah, kalau sampai Rn doang, berarti R terakhirnya itu nggak ikut. Artinya. Tapi kalau tambah DR, yaitu memastikan R terakhirnya ikut. Nanti kita coba run dulu. Terus, eh, ini adalah stepnya. Stepnya itu sampai DR ya. Nah, di sini kita coba run. Oke. Nah, ini hasil dari R span kita. Karena pakai range, itu dimulai dari 0. Ini diindekskan 0. Nah, di DR ini step. Step itu berarti selisih ke data selanjutnya. Selisihnya itu berupa DR. Soal tuh 0,05. Itu 0,5, 0,05, 0, tambah 0,05 lagi jadi 0,1 dan seterusnya. Sampai dia itu 1. Disesuaikan sama kondisi di soal ya. Karena itu 0 sampai 1. Nah, kalau kita nggak pakai R-nya itu ditambah, gini, ketika kita run, kita cek R span-nya. Nah, dia tuh sama sampai 0,95. Nah, ini kan berarti kurang satu data ya. Dia Rn ditambah sama Dr. Itu. Nah, biasanya R-span juga bisa dibuat pakai np.linspace. Dan karena kita nggak punya data N-nya, NR, nah kita pakai DR karena kita tahu stepnya itu 0,05. Nah, NR berarti length dari R-span. Oke, sampai sini masih aman ya input data si R-nya. Nah, selanjutnya kita input data si T-nya, Tn. Jadi T di akhir itu adalah 10. Ini pada berbagai waktu 0 sampai 10 T-nya. Terus DT berarti selisih T-nya itu 0,001 sesuai di soal. Terus T span sama dengan NP dot range mulainya dari 0, sorry, sampai di akhirnya berarti TN. Jangan lupa ditambah DT, koma stepnya itu berupa DT. Kita run dulu. Oke, kita dapat nilai TN, T span. Span dimulai dari 0 dengan stepnya itu ke data selanjutnya 0,01 dan ini NT-nya panjang sekali, itu sebanyak 1000. Nah, 1000 data. Karena ini nanti akan kita selesaikan dengan method of lines. Nah, method of lines tadi ciri-cirinya nilai NT-nya itu harus lebih besar dari nilai NR. Tapi nanti di soal itu bakal dibuat NT-nya lebih besar dari NR kok kalau method of lines. Berarti NT sama dengan lem dari test span. Oke, datanya ada lagi nggak yang kita bisa ketahui? Udah nggak ada ya, teman. Kita cuma butuh data Rn sama Tn. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tentang data. Ini untuk algoritma satu udah selesai ya, berupa import sama datanya.
Ini import library. Data soal. Ya, aku belum lihat ada yang ingin bertanya. Oke, aku lanjut aja. Di sini kita pakai def pd untuk menunjukkan ini fungsi persamaan diferensial. Nah, inputnya berupa apa? Karena kita mau returnnya DUDT, berarti kita di awal itu ada T, U. Nanti returnnya itu DT, DU. Nah, untuk fungsi persamaan diferensial yang parsial itu harus memasukkan BC, BC1. BC ketika T sama dengan T di R sama dengan 0. Nah, BC1 di sini ketika T sama dengan T, R sama dengan 0, nilai DUDR itu adalah 0. Nah, DUDR itu apa? DUDR itu kita diskritisasi dulu. Ini di sini aku coret-coretannya. Nilai DUDR itu harus sama dengan 0. Berarti diskritisasinya, nah, seperti yang lihat di kiri. Kita itu pakainya metode forward karena di R sama dengan 0. Karena kalau backward udah nggak ada lagi. R sebelum 0 udah nggak ada lagi. R-nya jadi minus nanti. Nah, pakai metode forward yang ini. Berarti di sini minus 3 dikali U ketika X atau 0 ditambah 4 dikali U ketika X plus delta X itu berarti 1 dikurangi dengan U ketika dia 2 dibagi dengan 2 kali D, oh, sorry, DR. Nilainya sama dengan 0. Nah, di sini karena dia per terus sebagian kanannya itu 0, berarti kita kali 2 kali DR semua kan 2 ruas, berarti ini kan jadi hilang ya nanti ya. Jadi jadinya cuma ini nilainya sama dengan 0. Nah, terus ini karena kita mau mendefinisikan U0, U0 doang. Nah, sisanya itu dibuat ke kanan. Atau yang U0 ini buat ke kanan. Saya jadi positif dia. Ini tinggal dikurung aja. Nah, berarti kita udah dapat nih nilai U0 itu diskritisasinya apa di sini. Ini FDA ini diapalin ya menurutku ya. Yang metode forward. Sudah ketemu nih BC ketika T sama dengan T dan R sama dengan 0. Oke, lanjut ke BC selanjutnya. Masukkan BC ketika nilai T sama dengan T dan ketika R sama dengan R besar atau di ujung. Nah, berarti yang ini kondisi batas. Ketika T sama dengan T dan R sama dengan 1, berarti kan di ujung ya. Nilainya itu, nilai U ketika R-nya min 1 atau di akhir sama dengan, udah untuk BC yang kedua, kayak gini aja. Terus langkah ketiga kita membuat matriks hasil dan selesaikan ketika R-nya itu di antara BC. Matriks hasilnya itu DT, DU sesuai returnnya. DU berarti np dot zeros. Kita buat matriks yang masih kosong isinya. Nah, sepanjang apa? Sepanjang NR. Nah, kita mau menyelesaikan for I in range 1, NR min 1.
Ini 1 sampai NR min 1 berarti sebelum akhir, karena BC-nya itu udah kita hitung ya di sebelumnya ini. Ini BC di R sama BC di R sama dengan 0. Oke, di sini berarti kita bisa dapat nilai DT DU di I sama dengan masuk ke persamaannya. Nah, DT DU itu kan samaannya ini aku anggap sebagai suku 1 ditambah dengan suku 2 nanti. Nah, suku 1 kita definisikan dulu. Nah, ini kan D kuadrat U per DR kuadrat. Ini kan DT DU DT, suku DU DT. Ini penamaan aja. DU DT. Nah, DU DT itu kan di suku 1 itu yang D kuadrat U per DR kuadrat. Nah, itu diselesaikan dengan metode FDA. Kita cek cheat sheet FDA kita yang ini ya, second order ini. Berarti U ketika di I plus 1 dikurangi 2 dikali U di I ditambah U di I minus 1 dibagi DR kuadrat. Itu untuk suku 1. Lalu untuk suku 2 itu sama dengan 1/R. 1/R di sini kan kalau kita masukin R span, itu berarti kan bentuknya array. Berarti array pada saat di I. Ini yang 1/R dikali dengan diskritisasi dari DUDR. Kita cek lagi, DUDR itu yang ini, pakai metode sentral. Berarti U ketika I-nya plus 1 dikurangi U ketika I minus 1 dibagi dengan 2 dikali DR. Udah selesai untuk suku 1 dan suku 2. Tinggal kita return DUDT. Udah step 2 dari algoritma kita udah selesai ya. Jadi step 1 import library, data soal, dan buat persamaan diferensial. Nah, kalau udah semua, kita masuk ke step terakhir nih. Dari menyelesaikan fungsi differential equation, yaitu bikin fungsi Runge-Kutta. Langkah pertama untuk fungsi Runge-Kutta adalah membuat matriks hasil. Jadi res atau result dengan np.zeros, np, nr. Ini jangan sampai kebalik ya, np, nr. Karena independent variable pertama itu Mas anggapnya itu np, dan yang kedua itu nr. Terus kita memasukkan nilai initial conditions ketika T sama dengan 0 di R sama dengan R. Kita masukin nilai initial condition. Berarti kan ketika T sama dengan 0, semuanya. Nah, kenapa 0,2? Karena NT yang di awal. Makanya tadi jangan kebalik, karena kita masukin IC-nya tuh 0-nya tuh di awal. Jadi misalkan ini kebalik, bawahnya juga harus dibalik, harus konsisten. Ketika P-nya 0 dan R-nya di seluruh R, nilainya itu kita cek di soal. Ketika R sama dengan R dan T sama dengan 0, nilainya adalah 0. Oke, terakhir tinggal hitung nilai K1, K2, K3, dan K4. Oke, apa pakai for? I in range NP minus 1. Karena kita mau tahu nilai di T selanjutnya. Di T0 kan udah ada nih. Selanjutnya berapa? Pakai Runge-Kutta. Nilai K1 sama dengan PD. Ini merujuk pada fungsi persamaan diferensial di langkah kedua ya. PD
Jadi kita masukin dia itu butuh variabel T dan U. Jadi T di sini masukinnya T span, ada indeks ke I, dan U berarti pakai res I, koma, titik 2. Nah, ini untuk nilai K1. Lalu nilai K2 sama kita bisa copy paste. Bedanya di sini ditambah dengan DT dibagi 2. Di sini ditambah dengan K1 dikali DT dibagi 2 untuk K2. K2 udah dihitung, selanjutnya lanjut ke K3. Kita ubah K3, sisanya sama, K1-nya kita ubah jadi K2. Lalu lanjut ke K4. Yang keempat ini nggak usah dibagi 2. Kalau dibagi duanya dihapus, dan ini jangan lupa diubah jadi K3. Oke, K1, K2, K3, K4 udah dihitung. Kita tinggal hitung res selanjutnya. Di I ditambah 1. Sama dengan res sebelumnya di I, 2 doang. Ditambah dengan DT dibagi 6 dikali dengan K1 plus 2 K2 plus 2 kali K3 plus K4. Kalau ini rata-rata ya. 1 sama K4-nya nggak usah dikali 2, sedangkan K2 sama K3 dikali 2, nanti dibagi 6 nilainya. Oke, res udah kita hitung, kita tinggal return si resnya. Oke, 3 step algoritma kita udah selesai dikerjakan nih. Masukin datanya, bikin fungsi persamaan diferensialnya, dan buat fungsi runge kotanya. Berarti kita udah bisa dapat nilai U-nya nih. Si U, ini U hasil ya. Hasil sama dengan kita panggil fungsi RK-nya. Ini nggak perlu parameter apapun, karena IC-nya itu 0. Kalau kalian mau di sini kasih parameter IC juga boleh. Karena ini nggak perlu, dia 0, udah langsung aja masukin IC-nya 0. Oke, kita coba run programnya. Oke, ternyata tidak ada error, dan kita harusnya sudah mendapatkan nilai U hasilnya. U hasil sepanjang T dan R, karena dia independen variabelnya ada 2, berarti U itu fungsi T dan R. Oke, langkah terakhir, berarti buatlah grafik U versus R di vlt.plot. Kita ngeplot di versus R, berarti R span, koma, grafik U, berarti U hasil. Nah, U hasilnya itu pada berbagai T. Di T-nya masukin I, koma, R-nya klik 2. Ini pakai for I in range and T. Terus jangan lupa plt.show. Ini untuk plot hasil. Nah, kita coba run programnya. Cukup lama ya ngerannya. Oke, tapi tidak ada error. Karena tadi T-nya itu 10.000, jadi lama banget. Nah, ini dia hasilnya. Nah, hasilnya ini kan sebenarnya nggak bisa kebaca ya. Karena T-nya itu banyak banget. Nah, supaya bisa kebaca hasilnya, kita batasin. Sini, misalkan dari 0, NT, lalu kita tambahin stepnya. Supaya nggak kebanyakan. Ini per 100. Nah, ini jadi bisa lebih kebaca, lebih jelas. Ini karena T-nya itu banyak banget, saking banyaknya jadi dia itu kayak kue lapis. Ini ada 1.000, berarti ada 1.000 garis di sini. 10.000 garis. Nah, tadi ngerannya juga lama kan.
Nah, tapi itu wajib dilakukan ya. Karena misalkan nggak pakai ini, kan itu gara-gara si ininya terlalu sempit ya. Misalkan kecilin si DT-nya. Nah, itu jadi aneh grafiknya. Karena itu tadi method of lines, dia itu butuh data DT yang banyak. Kita harus ini NT per 100. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal UAS 2324 nomor 1. Ini hasilnya. Ini sisa space di bawah bisa kalian hapus saja. Oke, gimana guys? Ada yang ingin ditanyakan kah? Soal nomor 1. Jadi kalau kalian udah nemu PG, berarti itu ada 3 langkah utama. Jangan lupa import library, data soal. Langkah kedua adalah buat fungsi persamaan diferensial. Dan langkah ketiga buat fungsi Runge-Kutta. Kalian tinggal panggil deh hasilnya dan diplot. Nah, ini untuk ngeplotnya ini bisa pakai plot biasa atau bisa pakai plt.show ya. Dan karena dia suruh buatlah grafik U versus R, berarti ke sini tuh U. Kita lengkapin ya. Title, profil, suhu, U pada berbagai posisi. PS R posisi radial pada berbagai waktu. Plt.x label, kita tulis keterangannya itu R, ini jari-jari, satuannya sentimeter. Plt.j label, itu panasnya, temperatur. Kita run lagi programnya. Nah, ini jadi udah ada judulnya, terus ada label X-nya, ada label J-nya. Itu. Untuk soal nomor 1, itu aja. Terus kita lanjut ke soal nomor 1 juga, tapi tahun yang beda. Itu tahun 2122. Add new file. Oke, karena belum ada yang ditanyakan, kita lanjut saja. Clear. Kita clear semua dulu. Oke, kalau udah kita clear, biasa kita spasi yang banyak biar gampang pindah-pindah atas bawahnya. Terus langkah pertama, import library. Nah, ini soalnya. Soalnya itu juga persamaan diferensial parsial yang kita nanti selesaikan pakai method offline sama fungsi T dan R, independent variable. Import library, terus data soal, terus fungsi persamaan diferensial, yang terakhir fungsi Runge-Kutta. Oke, udah semua. Kita tinggal lakukan import sampai snp import matplotlib
soal. Ini sebuah cairan dengan densitas konstan rho dan viskositas mu berada dalam pipa dengan panjang L dan jari-jari R. Awalnya fluida dalam keadaan diam. Pada T sama 0 gradien tekanan, P0 per PL bagi L dikenakan pada sistem. Sebuah plotting profil kecepatan V sebagai fungsi waktu dan ada berbagai posisi R. Persamaan yang mewakili peristiwa tersebut adalah ini, itu persamaan diferensial. Kita disuruh mencari P pada berbagai ada berbagai fungsi waktu dan R, ada GC dan ada IC-nya. Terus data untuk perhitungan, di situ ada rho sama dengan 1000, ada mu sama dengan 1, ada P0 ada adalah 1,5, ada PL adalah 1, ada L adalah 10, dan ada R 0,1. Terus disuruh mengambil nilai DR itu 0,01 dan nilai DT 0,02. Oke, langkah pertama, biasa kita buat dulu nilai R span-nya. P dot range yang diketahui DR-nya atau step-nya. Jadi R-nya itu dari R0 sampai R akhir R besar, terus DR jangan lupa, koma step-nya DR. Terus MR adalah lem R span. Lanjut T span sama dengan np.arrange dari 0 sampai T-nya itu T akhir 10 ya. 10 plus DT. Stepnya DT, NT berarti sama dengan ln T span. Ini untuk data awalnya. Oke, untuk data udah selesai, kita tinggal lanjut ke fungsi persamaan diferensial. Oke, kita coba run dulu deh sebelum itu. Ini ada R span dan ada T span yang kita buat. Dan perlu diingat tadi karena method of lines, nilai T span harus lebih besar. Nah, ini terlihat ya, T span-nya itu ada banyak datanya sampai 500 data, sedangkan si R span-nya cuman 10 data. 0 sampai 0,1 dan yang T-nya itu dari 0 sampai 10. Oke, karena datanya dirasa udah cukup aman, kita lanjut ke step 2. Jadi, nah berarti di sini kita dapat T sama dapat V, karena kita mau nyelesain DV, DT yang kita return. Oke, pertama kita buat dulu, masukkan BC ketika nilai T sama dengan T dan ketika R sama dengan 0. Berarti ketika R sama dengan 0, nilainya itu dV per dR sama dengan 0. Oke, kita pakai metode kayak yang tadi, di FDA dulu, di V0 itu nilainya sama dengan yang pakai forward ya, metode forward. Ini karena kita tadi udah coba, langsung aja. Oke. Ini dua kali DR-nya dicoret karena bisa sama dengan 0. Nanti tiganya pindah ke kanan, jadi positif.
Nanti tinggal dibagi tiga. Oke. Yang udah benar untuk BC satu tinggal masukkan BC kedua. Itu T sama dengan P dan jika R sama dengan R besar. Ini nilainya adalah nol. Berarti V di akhir itu nilainya adalah nol. Oke, kalau udah BC-nya kita masukin, kita membuat matriks hasil dan selesaikan P sama dengan P di antara BC-nya. Jadi kita bikin dv/dt sama dengan np.zeros panjang nr. For i in range 1, nr minus 1. Jadi kita bisa hitung nilai dv/dt-nya. Kita di i sama dengan yang tengah ini. dv/dt sama dengan P0 min PL per L dan seterusnya. Jadi aku pecah ke tiga suku berbeda nih. Misalkan ini suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Ini suku satu tambah suku dua tambah suku tiga. Tapi jangan lupa karena itu belum dibagi row di semua suku ini, aku bagi dengan row. Oke, kita definisikan suku satu itu apa. Satu itu P0 dikurangi PL dibagi dengan L. Jangan lupa dikurung, itu dibagi L. Karena nanti dia akan melakukan operasi eh, pembagian dulu baru pengurangan. Ini harus dikurung. Terus suku dua itu adalah 1/R span I dikali dengan dv/dr. Ini pakai metode sentral. Hafalannya adalah nilainya itu P di I plus 1 dikurangi P di I minus 1 dibagi dengan 2 epsilon atau 2 kali dr karena dia diturunkan terhadap R. Oke, suku 2 udah selesai. Kita lanjut ke suku 3. Suku 3 itu diskritisasi orde 2. Hafalannya yang ini. Berarti ini V ketika I plus 1 dikurangi 2 dikali V pada saat I ditambah V ketika I min 1 dibagi 2 dibagi dr kuadrat. Oke, semua sukunya udah selesai. Suku 1, 2, 3 udah selesai dan kita bagi row di akhir. Karena ini masih row dv/dt. Nah, kita pengennya dv/dt doang, nggak ada row-nya. Oke, untuk step 2 kita sudah selesai di sini. Kita lanjut ke step 3, membuat fungsi runge kota. dfRK, ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Di fungsi persamaan diferensial. Mungkin terkait diskritisasi BC-nya atau np.zeros-nya. Oh, sudah aman. Ini yang sebelumnya aku save dulu ya. 3, 2, 4. Nomor 1. Juga aku save. 2, 1, 2, 2. Nomor 1. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke fungsi runge kota. Berarti step 1 fungsi runge kota adalah membuat matriks hasil. Berarti res misalkan. Berarti np.zeros kurungnya ada 2 karena array 2 dimensi. Yang atas tuh kurungnya cuma 1 di sini karena matriks 1 dimensi. Ini nt, nr.
Terus masukkan IC ketika T sama dengan 0 di R sama dengan R di berbagai posisi R. Berarti res ketika T-nya 0 di berbagai R nilainya adalah 0. Ini T sama dengan 0, T sama dengan 0. Oke, terus kita hitung nilai K1, K2, K3, dan K4. Berarti K1 sama dengan PD, fungsi persamaan diferensial yang atas, kita panggil di sini K1, masukkan nilai apa yang diperlukan, yaitu T dan V. Karena ini dV dt berarti dikerja T, V, berarti tes span di sini, span I, oh ya, karena nilainya ada banyak, lupa pakai for I in range, NT-1. Kedua, di spasi sekali. Terus masukkan parameter kedua adalah res di I, titik 2. Itu K1, K2, mirip-mirip, kita bisa copy, cuman bedanya ditambah dt dibagi 2, karena dia tes span pasangannya dt, kalau R span pasangannya dr, dan seterusnya. Tambah, karena kita udah ada K1, berarti K1 dikali dt dibagi 2. Jangan lupa diubah jadi K2. Nah, K2 udah, kita lanjut ke K3. Nah, K3 itu sama, tinggal kita ubah dari K1 jadi K2. Karena K2 udah diketahui, terus nilai K3 kita bisa pakai untuk mencari nilai keempat. Nah, keempat ini tidak perlu per 2. Kadang yang ada per 2-nya dihapus, dan K2-nya ganti jadi K3. Udah, kita tinggal definisikan res di I selanjutnya. Sama dengan res di I sebelumnya, ditambah dengan nilai dt. Nah, ini per dt. Bagi 6 dikali dengan 1 tambah 2 K2 tambah 2 kali K3 tambah K4. K4-nya nggak perlu dikali 2. Kali 2 adalah K3 dan K2 saja. Oke, selanjutnya kita tinggal return nilai res. Ketiga step untuk menyelesaikan persamaan diferensial udah kita lakukan, yaitu import dan masukkan data soal, terus tulis fungsi persamaan diferensial, dan buat fungsi Ramaputta. Di langkah terakhir tinggal plot. Nah, berarti di sini kita udah dapat U hasilnya atau P hasil di sini. P hasil sama dengan RK. Kita nggak perlu masukkan parameter apapun karena IC-nya itu langsung 0 di sini. Jadi tinggal PLT plot. Oke, sebelumnya pada berbagai sebagai fungsi waktu. Oke, berarti dia itu kayak for I in range. Karena pada berbagai posisi R, berarti NR, PLT.plot, dia itu fungsi sumbu X-nya itu tspan, tuh. Terus sumbu Y-nya itu adalah hasil. Disebut tspan, I. Yang depan itu T, dari seluruh T, I itu berarti R-nya. Tinggal kita upload aja. Oke, kita cek hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Atau misalkan kita pengen sebaliknya, itu bisa juga. Dan kita pengen fungsi kecepatan V pada berbagai posisi R
Misalkan di sini NT, sini R span, sini I, ini semuanya. Ya, kami kita pengen grafik dua kayak gini. Nah, ini permasalahannya sama kayak tadi, karena T-nya itu sangat banyak ya. Jadi sampai berapa tuh T spannya? Sampai 500 tuh, berarti ini ada 500 lapis garis gitu. Ini kita harus kurangin saat kita dapat ini. Caranya adalah kita perbanyak stepnya. NT per 10 misal, per 40. Nah, jadi gini, per 100 deh. Yang lebih kecil lagi. Nah, ini jadi lebih kelihatan jelas ya grafiknya. Yang itu harusnya yang atas ini. Karena di sini kecepatan V fungsi waktu. Jadi kita tinggal kasih plt.title. Title-nya adalah profil kecepatan V sebagai fungsi waktu pada berbagai posisi R. Plt.x label, jadi X-nya itu, sumbu X itu adalah T tadi ya. Di waktu T, plt.y labelnya adalah di kecepatan V. Udah kasih judul, udah kasih eh, X labelnya dan Y labelnya. Ini udah selesai soal nomor satu. Dan di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor satu UAS 2122. Itu intinya tetap sama, algoritmanya itu tetap tiga langkah tadi, import data dan import library dan masukkan data, terus fungsi persamaan diferensial, terus runge kuta, terus udah diplot aja. Cuma cukup tiga langkah yang dihafalkan. Mau ada yang ditanyakan mungkin untuk kalian ini ikut ngoding juga kan? Apakah aman? Apakah kecepatan? Ini bisa tanya guys ya. Oh, masih bingung kan? Aku pusing-pusing aja. Oke, aman. Ya, oke, karena udah aman, kita hapus semua dulu untuk ke soal selanjutnya. Kita masih ada waktu ya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau membahas soal apa lagi ya soalnya. Soal study case aja deh, study case. Ini case study. Case study yang bapaknya pernah share di soal di pertemuan terakhir. Pak Jonas share di pertemuan terakhir. Nah, kalau yang A ini kan multivariable Newton-Raphson ya. Kita harus mencari nilai concentration A, berarti CA, CB, CC pada berbagai reaktor 1, 2, 3. Nah, itu bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya, makanya kita ke soal B dulu. Soal B ini sebenarnya kan kalau kita lihat dan identifikasi ini persamaan diferensial,
yang digabungin nih sama gradient descent. Nah, makanya gradient descent ini sangat fleksibel ya, nanti di soal bisa digabungin dengan apapun. Makanya aku bahas di pertemuan selanjutnya, kita harus menguatkan dasarnya dulu. Dasarnya adalah yang persamaan diferensial. Makanya di sini aku bakal ngerjain mungkin setengahnya dulu ya, yaitu persamaan diferensialnya. Oke, langkah pertama seperti biasa, import library. Hmm, Import library, terus data soal, terus habis data soal ada fungsi persamaan diferensial, terus habis itu ada fungsi rungutan. Kalau kita lihat nih, di sini independen variabelnya ada berapa nih? Ini kuis tipis-tipis ya. Ada berapa nih? Ada berapa Raffi? Raffi. Raffi keluar. Septian, Septian. Ada berapa? Nih, independen Yang variabelnya. independen apa yang independen Bel? Yang independen, independen. Yang independen. Ada satu. Oke, betul ya. Ada satu. Nah, itu si T ini ya, yang per DT. Nah, karena independen variabelnya ada satu, berarti ini masuk ke tipe soal ordiner, persamaan diferensial ordiner, ODE. Nah, terus di sini nggak ada BC boundary condition, berarti kita nggak perlu pakai metode shooting, tapi ada initial condition. Nah, initial condition itu bisa ditandai dengan T sama dengan 0 dan C sama dengan 1 di sini. Jadi ini ODE yang tipikal IVP atau initial value problem. Terus karena dependent variabelnya ada dua, yang atasnya ini ada CA sama XA, berarti dia harus dikerjakan secara simultan. Berarti import, sampai dulu, import matplotlib.py. Data yang diketahui di soal itu ada TXP. Nah, TXP ini adalah eksperimen dengan period array, array aja, 0, 30, 60, 20, 180, 240, dan 300. Terus CA EXP berarti CA eksperimen. Pedot array, masukin 1, 0,61, 0,3, 0,19, 0,07, ini apa ini? 0,7, terus 0,05, dan 0,09. Oke, setelah itu kita dapat data apa lagi dari soal? Itu M dan V ya. M sama dengan 25 dan V itu sama dengan 200. Terus kita dapat lagi untuk gradient descent. Ini data gradient descent. Itu ada KA 0,1 dan ada E juga sama 0,1. Itu ada LR atau learning rate 0,001. Oke, kita run dulu untuk data ini. Kalau ada error, oke, terus kita cek CAXP itu harus sama dengan TXP karena dia itu satu paket ya. Sama-sama panjangnya 6 indexing atau 7, ada 7 data di dalamnya. Oke, berarti kemungkinan besar data kita udah benar. Oke, lanjut kita bikin fungsi persamaan diferensialnya. Oke, PD. Nah, karena ini adalah persamaan ordiner simultan, kita dapatnya itu sebenarnya P, yang independen variabelnya dulu, koma yang dependen. Yang dependen ada CA, ada XA. Nah, supaya kita rumutannya gampang, si CA sama XA itu nanti aku masukin dalam suatu argumen parameter yang
lebih simpel, yaitu dalam bentuk data. Nah, kita tinggal hapus yang atas jadi data. Gini. Itu sejarahnya kenapa jadi data tuh gitu. Supaya nanti rungai kutanya lebih gampang. Karena rungai kuta kan tadi manggil di K1 sampai K4, PD, terus independen variabel, koma datanya ya. Nanti ekstraknya begini. Oke. Berarti di sini kita butuh DCA DT dengan minus KA dikali dengan CA dikurang dengan H dikali XA dikali M dibagi V. Untuk DCA DT ini ya, sesuai di soal. Min KA kali CA min H kali XA kali M bagi V. Terus selanjutnya DXA DT itu sesuai di soal adalah KA dikali dengan CA dikurangi H dikali dengan XA. Oke, semua udah selesai. Sesimpel itu persamaan diferensialnya. Nggak perlu masukin B, C karena dia itu ordiner. Tinggal kita return aja np.array harus mereturn dalam bentuk array karena ada dua data yang kita ingin return. Yang pertama ada D, C, A, D, T. Kedua ada D, X, A, D, T. Nah, ini jangan sampai kebalik D, X, A, D, T, D, C, A, D, T-nya. Karena kita masukinnya itu di awal CA, XA. Berarti di returnnya harus CA, XA di sini. Array-nya. Itu diperhatikan ya teman-teman. Oke, returnnya udah selesai sampai sini untuk persamaan diferensial simultannya. Kita lanjut masuk ke def RK di rungai kutanya. Sama, langkah pertama rungai kuta biasa membuat matriks hasil. Berarti res sama dengan np.zeros. Karena cuma ada satu independen variabel yaitu nt, masukin di sini nt. Nt itu enggak terdefinisi di sini. Jadi kita buat dulu berarti hmm, kita buat nt sama dengan 7. Nah, ada 7 data, terus kita bisa tes span sama dengan np.linspace dari 0 sampai 300 banyak nt, terus dt-nya itu adalah tes span 1 dikurangi dengan tes span 0. Ini data yang aku buat sendiri karena apa? Karena kita itu nggak punya tes span, nggak punya dt dan nggak punya nt ya. Sedangkan yang TXP ini adalah eksperimental. Di datanya itu nggak konstan, misalkan tambahnya tuh 30, atau delta DT-nya itu 30, berarti 0, 30, 60, 120 ini masih konstan. 60 ke 120 ini udah nggak konstan ya. Nambahnya udah 60, bukan lagi 30. Harusnya kan nambahnya per 30 ya. Nah, kita lanjut ke res, matriks hasil, koma. Nah, di sini apa berarti? Di sini berarti adalah dua ya. Nah, persamaan yang dependen variabelnya ada dua, yaitu CA dan XA. Dua. Terus setelah buat matriks hasil, kita masukkan nilai initial condition, yaitu ketika T sama dengan 0. Berarti res ketika T sama dengan 0, nilainya adalah ini. T-nya 0 berarti 1. Terus terakhir adalah hitung nilai K1, K2, K3, dan K4. For I in range, P-1, K1 adalah PD,
span I, koma, res I, koma, tik 2. Kan yang, kan hal yang sama untuk K2. 2 berarti tinggal ditambah DT bagi 2. Ini ditambah dengan 1 kali DT dibagi 2. Untuk yang K3 juga sama. K3 itu tinggal ubah jadi K2 di sininya. K4 itu nggak usah pakai per 2. 2-nya hapusin, K1-nya ganti K3. 2-nya hapusin. Oke, terus res indeks ke I plus 1,2 sama dengan res sebelumnya I, tik 2 ditambah DT dibagi 6 dikali K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4. Oke, resnya udah ketemu. Tinggal kita return aja. Sudah selesai fungsi Rumekuta. Fungsi sudah selesai. Import sudah selesai. Data soal sudah selesai. Terus persamaan diferensial sudah selesai. Rumekuta juga sudah selesai. Jadi tinggal kita dapatkan nilai CA. CA sama dengan RK. Sekarang yang ada error, CA-nya ketemu nilainya ini. Nah, yang satu ini, baris satu ini CA, yang satu lagi ini adalah nilai XA. XA-nya itu nggak diketahui yang ini berapa ya. XA-nya itu nggak ada IC-nya, guys. Bentar. Nilai IC-nya itu untuk yang si XA-nya ya. Oh, nilainya 0 ternyata. Oke. Nggak diketahui di soal juga. Kan, guys. Aku searching ulang. Oke, ini ternyata nilai si CA emang 1, initial condition-nya, sedangkan XA itu 0. Kalau kita hitung lagi, ya hasilnya cuma beda dikit tuh. Ini CA yang sebelumnya, sedangkan CA setelahnya itu ini. Dia itu beda ya. Kalau XA-nya tuh punya IC yang berbeda. Oke, nah ini tuh udah setengah jalan, tinggal kita lakukan gradient descent. Ke bawahnya tuh tinggal gradient descent, yang dimana kita akan bahas di pertemuan kedua. Ini tuh bersambung di pertemuan kedua. Penting kita bisa mengaplikasikan eh, apa yang kita udah pelajari tadi untuk mengerjakan soal ini setelahnya. Itu CA-nya ini, kita ekspor. Jadi ini adalah CA prediksi kita, 1,63 dan seterusnya. Sedangkan CA eksperimental itu yang bagian kanan, harusnya 0,61. Tapi kita prediksi 0,63. Terus bawahnya 0,5. Harusnya 0,3 dan seterusnya. Paling bawah ini 0,4, harusnya 0,09. Ini kan ada penyimpangan ya. Nah, inti dari gradient descent, nanti kita harus menghitung nilai KA dan eh, ini K dan H itu berapa supaya penyimpangannya ini minimum. Makanya karena ada kata-kata minimum itu pakai gradient descent nanti. Itu dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
sejauh ini guys terkait metode Rumekuta, shooting ataupun metode of lines. Untuk pembahasannya nanti akan aku share di Drive. Ini case 2, case nomor 2. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita balik ke PPT. Oke, di PPT kita masuk ke kesimpulan. Ini kesimpulan paling penting, jangan lupakan algoritma pengerjaan. Itu import library dan tulis data yang diketahui. Itu selalu kita lakukan di awal. Yang kedua, kita buat fungsi persamaan diferensial, baik itu ODE maupun PDE. Dan yang ketiga, kita membuat fungsi pengikutan untuk menyelesaikan PD yang kita buat di nomor 2. Dan dari 3 soal tadi, udah terbukti ya, algoritma ini itu bekerja ya. Jadi selalu 1, 2, 3. Dan urutannya selalu begitu. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman yang udah join tutor Vanadinet Prakom. Sekian dari aku, terima kasih. See you next time, guys. Thank you, Bel. Oke, yang